Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Angga. Sekarang Pak Angga mengajar kelas 5. Kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1 tentang zat tunggal dan campuran. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya pelajaran kita hari ini diberikan rahmat, barokah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa dipermudah dalam kita mencari ilmu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Semuanya sudah masuk? Oh iya, sudah masuk semuanya ya. Iya, sudah masuk semuanya. Ya. Pertama-tama, marilah kita menyanyikan sebuah lagu dengan judul Garuda Pancasila. Nah, lagu ini salah satu lagu nasional. Ini kita nyanyikan sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air, rasa nasionalisme kita. Mari kita bernyanyi. Terima kasih. Berikutnya kita akan melakukan tepuk PPK. Iya. Kalian masih ingat kan? Kalau kalian lupa, tenang saja, Pak Angga sudah menyediakan slide-nya kok. Jadi yang lupa bisa sambil melihat teksnya ya. Terima kasih. Berikutnya, nah, Pak Angga ada 2 gambar. Nah, coba kalian perhatikan, itu gambar apa toh? Ya, bener, itu gambar Ponari Sweat. Nah, itu apa toh? Iklan, ya bener, iklan susu dan juga iklan minuman Ponari Sweat. Ya, kalian pernah baca iklan enggak? Pernah, ya. Di mana? Di koran, di majalah, di mana lagi? Televisi. Oh iya, radio ya, yang paling sering kita dengarnya di televisi, di radio itu sering kita lihat dan juga sering kita dengar. Biasanya iklan apa yang pernah kamu baca atau kamu lihat itu? Oh iya, odol, sikat gigi, terus apa lagi? Minyak rambut. Oh iya, sampo. Ya sip, bagus. Itu adalah beberapa jenis-jenis iklan, contoh-contoh iklan ya yang sering kita temui. Berikutnya kita hari ini akan belajar tentang menganalisis, memerinci, mempresentasikan kaitannya tentang iklan, lalu menganalisis, mengkategorikan, menyajikan hasil pengamatan terkait dengan zat tunggal dan juga zat campuran. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi intinya kita akan belajar tentang satu iklan, zat tunggal dan juga zat campuran. Lanjut berikutnya, Pak Angga akan memutarkan sebuah video yang sudah Pak Angga kirimkan ke Google Classroom ya. Kalian bisa mengakses linknya melalui Google Classroom, lalu kalian bisa menyaksikan videonya. Tentu tadi kalian sudah menyaksikan video ini. Nah, terima kasih. Berikutnya, setelah kalian menonton video tentang Nusa dan Rara yang berjudul Pilihan Halalku, nah, boleh Pak Angga tanya? Iya. Jadi kenapa toh Rara dan Nusa tadi kok bau badan gitu, kenapa? Iya bener, belum mandi. Udah waktunya mau ngaji malah belum mandi. Terus apa lagi? Iya, karena bermain lari-larian terus makanya keringetan, Pak. Oh iya benar, boleh juga. Ya, jadi itu tadi Rara sama Nusa itu bau badan karena belum mandi dan juga seharian main. Lalu setelah itu ibunya seperti mencium bau badannya mereka, makanya mereka berdua terus ngecek sendiri. Oh ternyata bau juga. Berikutnya, kira-kira tadi iklan apa toh? Iya, iklan sabun. Apalagi iklan sampo sama apa tadi? Apa minyak? Oh iya, sepertinya tadi minyak telon ya.
Berikutnya, setelah kalian menyaksikan video Nusa dan Rara, Pak Angga masih punya satu contoh iklan lagi. Nah, ini iklan mesin cuci dengan merek Resi. Nah, di sini tercantum bahwa kapasitasnya 10 kg. Program dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, mampu mencuci bed cover dan bermacam-macam boneka, tabung stainless. Nah, sebenarnya ya benar, ini iklan tentang mesin cuci Resi. Penjelasan tentang mesin cuci, kelebihannya dituliskan semua sehingga bisa menarik perhatian orang untuk membelinya. Seperti itu. Lalu berikutnya Pak Angga mau tanya, apa toh itu iklan? Iklan itu apa toh? Apa coba? Ya, boleh. Jawab itu boleh. Iya, menawarkan. Jadi, nah ini Pak Angga kasih tahu, iklan ini salah satu cara untuk menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa, gitu ya. Nah, biasanya ini bisa kita temui di media cetak, media elektronik, majalah, koran, televisi, radio. Nah, televisi, radio itu termasuk majalah iklan elektronik ya. Tapi kita sekarang juga mudah menemukan iklan, ada di handphone kita juga ada iklannya terkadang. Wah, sekarang di mana-mana ada iklan. Lalu berikutnya tentang teks bacaan tadi. Nah, seperti yang kalian lihat tadi tentang mesin cuci dengan merek Resik. Dalam teks tadi terdapat iklan apa? Nah, kita bisa jawab setelah membaca tadi ya, iklan tentang mesin cuci. Nah, apakah yang dimaksud dengan iklan? Kita bisa jawab lagi. Apa? Salah satu sarana untuk mempromosikan, menawarkan suatu barang atau jasa. Nah, dia tanya lagi, dalam iklan mesin cuci ada kata kapasitas dan program. Nah, ini nanti ada di lembar LKPD untuk kalian kerjakan. Pak Angga kasih tahu salah satunya saja ya. Kapasitasnya berarti muatnya maksimal 10 kg. Tadi kan kapasitasnya 10 kg, berarti muatnya paling banyak bisa menampung 10 kg pakaian. Nah, jadi kalau lebih dari 10 kg tidak bisa. Kalau di bawah 10 kg lebih sedikit bisa. Nah, itu namanya kapasitas, kemampuan maksimal paling banyak. Gitu. Untuk program, nah itu nanti jadi PR kalian untuk mencari ya. Berikutnya, silahkan kalian lihat tentang gambar yang Pak Angga tampilkan ini. Kaitannya tentang Lani dan ibu mereka berdua bekerja sama dalam mencuci. Nah, dalam mencuci. Ya, di sini Lani dalam percakapannya mengatakan, Lani masukkan baju-baju ini ke mesin cuci ya, Bu. Lalu ibunya menjawab, iya nak, nanti ibu yang akan memasukkan deterjennya. Nah, seperti itu percakapannya. Setelah kalian membaca ini tadi ada di bahan ajar yang Pak nggak kirimkan ke kalian ya. Kalian kalau sudah membaca pasti tahu tentang bacaan ini. Yang perlu ditekankan, kenapa kok air yang sudah digunakan mencuci, airnya yang sudah selesai untuk mencuci, kok airnya keruh, kok tidak bening lagi? Kenapa toh? Nah, di sini Pak kasih tanda kalau air yang sudah dipakai untuk mencuci itu sudah tercampur dengan deterjen dan juga kotoran-kotoran dari pakaiannya, makanya airnya jadi keruh atau tidak bening lagi. Seperti itu ya. Nah, ini ada contoh zat-zat tunggal. Zat tunggal, langsung kasih contoh saja ya. Air, emas 24 karat, gula, garam, tepung. Nah, itu salah satu beberapa contoh zat tunggal yang ada di dekat-dekat kita. Lalu berikutnya adalah tentang pengertian zat tunggal, zat yang terdiri atas materi sejenis. Nah, contohnya sudah Pak Angga sebutkan tadi.
Lalu zat campuran terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Nah, itu jadi lebih dari satu zat tunggal. Nah, zat campuran ini dibedakan menjadi dua, yang homogen dan juga heterogen. Seperti itu. Ini penjelasan lebih rinci terkait dengan zat campuran homogen dan juga zat campuran heterogen. Yang homogen itu campuran yang zat penyusunnya tercampur secara sempurna. Jadi setelah dicampurkan itu zat tercampur secara merata. Nah, contohnya air garam. Nah, kalau sudah diaduk kan sudah tidak kelihatan garamnya di mana kan? Sudah jadi satu. Nah, cuman rasanya jadi asin kan ya. Nah, sirup. Nah, itu juga sirup. Lalu ada perunggu dan kuningan. Ini zat campuran heterogen. Kalau perunggu dan kuningan ini tembaga yang dicampur dengan seng, dan juga kalau kuningan dengan seng, kalau perunggu dengan timah bisa. Berikutnya campuran heterogen. Nah, campuran yang penyusunnya tidak tercampur secara sempurna, atau kalau sama air, setelah diaduk-aduk ternyata masih menyisakan endapan, terus airnya keruh dan menyisakan endapan. Salah satu contohnya air dengan kopi. Nah, airnya sudah digunakan untuk membuat kopi, tapi setelah beberapa lama kopinya akan mengendap, tersisa air yang berwarna lebih keruh dari sebelumnya. Lalu air dengan tepung, nanti kalau didiamkan setelah diaduk tidak menjadi warna putih semua, tapi tepungnya akan mengendap di bawah. Dan air dengan pasir, nah ini udah jelas pasirnya tidak bisa bersatu dengan air, seperti itu. Lalu dari zat heterogen, nah ini contohnya bisa kalian lihat, kopi dan juga minyak goreng. Nah, mereka tidak bisa menjadi satu kesatuan, tidak bisa seperti yang homogen itu, bukan, ini yang heterogen ya. Lalu berikutnya yang heterogen dibedakan menjadi dua lagi, suspensi dan koloid. Nah, yang suspensi ini zat cair dan zat padat, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau dicampurkan, zat senyawa yang terlihat keruh dan tidak bisa stabil jika dibiarkan akan mengendap, jadi akan ada ampasnya. Contoh tadi kopi dan air setelah diaduk, kopi akan mengendap di bawah gelas kan. Nah, air dan pasir, lumpur lama-lama bisa terurai antara tanah dan air, tanahnya di bawah, airnya di atas. Lalu semprotan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, atau obat nyamuk. Nah, itu sebabnya kita kalau mau menyemprot pengharum ruangan atau obat nyamuk pasti harus kita kocok-kocok dulu kan, di dalamnya ada nekrannya, ada kelerengnya itu. Nah, itu yang suspensi. Lalu berikutnya yang koloid, campuran zat yang tidak bisa tercampur rata dan jika dibiarkan tidak juga mengendap. Nah, ini contoh cat, darah, asap. Kalau udara kan homogen. Nah, kalau asap ini terdiri dari udara dan juga oksigen dan juga karbon dioksida. Bisa udara dengan karbon monoksida, bisa jadi membuat udaranya berwarna. Terus keju, kabut, mayones, susu, mentega. Nah, ada juga jelly, kertas. Nah, ini contoh-contohnya. Ini akan dibahas lebih rinci pada pelajaran pertemuan yang berikutnya. Lalu ya, sudah masuk ke penutup. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang iklan. Apa itu iklan? Ya, tadi salah satu sarana untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Lalu kita juga belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Nah, setelah ini kalian jangan lupa untuk mengunjungi Google Classroom ya. Kalian buka untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah Pak Angga siapkan, yang sudah Pak Angga kirimkan sebelumnya. Seperti itu. Lalu persiapkan juga. Setelah ini ada juga proses remedial dan juga pengayaan. Tentunya setelah melihat hasil dari pekerjaan kalian. Setelah itu untuk pertemuan berikutnya mohon dipersiapkan
Subtema 1, pembelajaran 2, nanti materinya masih terkait dengan cara membedakan zat tunggal dan campuran. Nah, masih ada kaitannya dengan materi pada pembelajaran 1 ini. Nah, seperti itu, mohon dipersiapkan ya. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Semoga ilmu yang kita pelajari pada kali ini bisa bermanfaat dan juga mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita ucapkan hamdalah untuk menutup pelajaran pada kali ini. Secara bersama-sama, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatannya ya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channelnya Pak Angga ya. Terima kasih.